الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعلى ما نوى به شأن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. عدد كل حرف كتب ويكتب وقال الآبدين ودحر الدائرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في جميع علومه في الدارين آمين. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang sedekah. Sebelum saya ingin menyampaikan tentang sedekah ini, bagi teman-teman apakah ada yang mau ingin menyampaikan tentang sedekah ini? Ya, mulai ya, Pak. Ya, sedekah itu adalah penyisikan rezeki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau masalah Sedekah itu memberikan sesuatu non harta atau harta yang kita miliki kepada orang lain. Misalkan contohnya kalau bentuk harta seperti kita mempunyai barang atau uang kita berikan kepada orang lain, itu bisa dikatakan sedekah juga. Ataupun non harta seperti kita senyum kepada orang lain, itu adalah sedekah juga. Tapi jangan mengharap timbal balik atau mengharap kalau kita nih sedekah nanti akan lebih juga kan? Seperti itu. kalau dari Dwi gimana? Pengetahuan saya, Ustaz, kalau sedekah ini titipan Allah, rezekinya dari Allah untuk dari Allah ke kita dan kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu. Kalau dari saya gimana? Sedekah itu menurut saya ya sesuatu perbuatan yang ikhlas itu terhadap sesuatu. Misalkan kan kita ingin bersedekah nih, misalkan dari segi harta kita mau ngasih uang itu nominalnya berapapun itu selagi kita ikhlas itu akan dianggap sedekah. Tetapi kalau sedekahnya itu ingin berharap timbal balik, mau ingin dipuji atau segala macam, pengen dilihat orang, itu jangan, bukan berarti lebih ke bukan sedekah kalau istilah itu. Nah, dari segi non harta itu misalkan sedekah nih, mau sedekah apa? Tadi kan harta sudah dijelaskan, mau misalkan mau bagi duit. Tapi kalau sedekah dari segi misalkan ilmu nih, mau bagi sedekah ilmu yang bermanfaat, misalkan bisa mengajarkan tentang kuliah, bagaimana itu kuliah yang baik, bagaimana menulis artikel atau jurnal maupun ya tulis skripsi, bagilah ilmunya gitu. Nah, itu bisa juga jadi sedekah berbagi yang lain. Ya, sebelumnya terima kasih sudah menjelaskan dari sedekah tadi teman-teman. Jadi saya akan menyampaikan sedekah adalah salah satu bentuk amal kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedangkan tidak hanya bermakna memberi harta, tetapi juga mencakupi segala bentuk kebaikan seperti memberikan senyuman, menolong orang lain atau bahkan menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat.
Dan sedekah itu ada tiga. Sedekah harta, contohnya seperti berbagi kepada orang fakir, miskin, dan anak yatim, dan membantu orang yang lagi membangun di masjid. Itu adalah contoh sedekah harta. Yang kedua, sedekah tanpa memberi harta, contohnya memberikan senyuman tadi, yang mana dijelaskan Mas Ro tadi bahwa sedekah itu bisa juga seperti memberikan senyuman kepada orang lain. Ada juga sedekah tanpa memberi harta, yaitu mengajarkan ilmu, yang mana dijelaskan Syarif tadi juga, atau bahkan mendoakan orang lain. Nah, itu namanya sedekah tanpa memberi harta. Ada juga sedekah sederhana, yang mana sedekah sederhana itu seperti kita memberi kepada tetangga makanan atau teman di sekitar kita. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 berbunyi, yang mana menjelaskan tentang sedekah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ini adalah ayat tadi, perumpamaan orang-orang yang mengumpulkan hartanya di jalan Allah seperti yang sebutir semut, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita bersedekah, kita bisa mendapatkan berkali lipat, kata Allah, yang mana dijelaskan di ayat 261 tadi. Menurut tafsir Al-Wajiz karya Wahbah Al-Haili tentang ayat ini, menggambarkan bahwa sedekah di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 300 kali lipat atau lebih. Penggambaran ini menunjukkan betapa besar pahala dan dampak positif dari sedekah, sedangkan yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah tidak hanya membawa keberkahan bagi si pemberi, tetapi juga menguatkan ukhuwah Islamiyah dan menolong mereka yang membutuhkan. Dari penjelasan Wahbah Al-Juhaili, bahwa kata beliau maksud berkali-kali lipat dari yang 100 biji tadi, yaitu disebutkan beliau sampai 700 kali lipat banyaknya ketika kita bersedekah. Tetapi sedekah ini bisa tidak diterima kalau kita niatnya lain, yaitu seperti kita meminta ridha Allah. Itu niatnya bisa sia-sia, sedekahnya bisa sia-sia. Di ayat ini ada asbabun nuzulnya, yang mana dijelaskan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf haitsu zahajal awwala laysatahu. Dari yang pertama tentang tentara Tabuk, dan datang yang kedua 4.000 dirham. Oh ya, salah. Yang pertama Abdurrahman tadi ketika peperangan Tabuk mempersiapkan tentara untuk perang Tabuk. Nah, yang kedua Abdurrahman tadi memberikan dirham sebanyak 1.000. Terus wa abqal arba'ati alfin, dan sisanya memberikan kepada keluarga Abdurrahman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, kata Allah, wahai Tuhan, kata Nabi, inna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya kata Nabi, Utsman bin Affan aku ridha daripadanya, dan radhiyallahu anhu, dan Allah ridha kepadanya Utsman bin Affan.
Wa qala lil Abdirrahman, dan berkata Abdurrahman, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Semoga memberkahi Allah bagi engkau pada barangnya, dari apa yang engkau miliki dan pada barang yang akan engkau beri. Dan ada juga hadis tentang sedekah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah tidak menambahkan kepada seseorang karena memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah meninggikannya. Hadis ini menegaskan bahwa sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Sebaliknya, Allah akan menggantikan dengan keberkahan yang lebih besar, baik dalam bentuk rezeki, kebaikan maupun kelapangan hidup. Keutamaan bersedekah mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Orang yang bersedekah berarti telah menjalankan perintahnya dan mendekatkan diri kepadanya. Yang dimana Quran surah At-Taubah ayat 103 bahwa sedekah ini adalah pembersih harta dan pembersih jiwa. Yang mana artinya bahwa sedekah membersihkan harta dan jiwa. Berfirman bahwa sedekah membersihkan harta dan jiwa. Ini berarti sedekah dapat menghilangkan sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Dan sedekah membantu meringankan beban orang lain, baik dalam bentuk harta, tenaga maupun ilmu. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia, yang bunyi hadisnya khairun nas anfa'u bin nas. Kehebatan sedekah: 1. Memperpanjang umur. Bayangkan ketika seseorang yang memberikan kita harta, walaupun orang itu sudah mati, pasti ketika kita melihat umurnya akan kita doakan. Oleh karena itu, marilah kita bersedekah walaupun banyak. Yang kedua, sedekah ini menolak bala. Yang dimana ada seorang guru ketika beliau berceramah di suatu kampung, beliau didatangi seorang perwira, yang dimana ketika itu seorang perwira tadi bercerita tentang sedekah, keutamaan sedekah. Di waktu itu beliau bercerita yang orang perwira tadi bahwa ibunya ketika itu sakit, dan dibawalah ke beberapa ada seorang perwira yang dimana pernah ketika itu mendatangi seorang guru dan bercerita keutamaan sedekah ini, bahwa yang beliau ceritakan ini ibunya ketika itu menceritakan tentang ibunya yang lagi sakit, sampai penyakit ibunya tadi sampai awalnya kurus benar. Dan ketika dibawa ke rumah sakit tidak bisa orang rumah sakit tadi mengobati ibunya. Singkat cerita, pada ketika itu musimnya pilkada, yang dimana ada sebuah pondok yang ingin menjual pondoknya dikarenakan ingin mengadakan pilkada tadi. Terus ketika perwira tadi kesian melihat pondok ingin dijual, tetapi perwira tadi rasa kesian dengan pondoknya, dan perwira tadi rasa kesian dengan orang yang di dalam pondoknya.
karena yang dijualnya tadi tidak pondoknya saja, tetapi di dalam orang yang pondok tadi dijual juga. Jadi yang perwira polisi tadi kesian jadinya beliau membeli pondok tadi. Singkat cerita, setelah itu perwira tadi membawa ibunya ke rumah sakit tadi, tapi rumah sakit Kristen. Setelah di ronsen lah info kita, ternyata kata orang Kristen tadi ini sangat mudah untuk diobati. Terus dioperasi lah, setelah itu sembuh. Itulah manfaatnya, kelebihannya bersedekah tadi. Dan cerita yang ketiga, sedekah itu melipatkan ganti. Bahwa sedekah itu yang ketiga, sedekah itu Allah ganti berkali lipat. Ringkas cerita yang tentang perwira polisi tadi. Setelah perwira polisi tadi membeli pondok, beberapa lamanya setelah itu subhanallah ada yang membantu pondok tadi untuk membangun pesantren tadi, yang dimana orang membantu sebanyak 2 miliar. Itulah berkatnya sedekah tadi. Yang keempat, sedekah ini membuat doanya terkabul. Sambung cerita dari polisi tadi. Semenjak dia jadi polisi, tugasnya terus di luar Jambi, tidak pernah dapat SK Jambi. Setelah itu ibunya berkata, "Nak, kembalilah tugas di kampung, karena ibumu ini sudah tua dan ibumu ini ingin sekali bertemu." Singkat cerita, setelah itu doa ibu terkabullah, kembali ke Jambi sang anak tadi. Maka teman-teman, ketika ingin dikabulkan doanya, maka bersedekahlah. Bagaimana yang sudah saya ceritakan tadi itulah adalah cerita nyata yang baru-baru saja terjadi, dan juga yang ibunya tadi masih sembuh sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan dari apa yang saya sampaikan tadi sampai akhir ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin menyimpulkan dari semua tadi materi tadi? Ya, silakan Mas Rum. Jadi yang saya pahami tadi intinya fungsi dari pembahasan hari ini yang saya pahami adalah itu tadi tentang perwira, mengenai tentang sedekah. Jadi singkatnya tadi kan perwira itu rajin sedekah atau membantu seseorang untuk, karena dia itu memiliki uang, akhirnya sedekah itu. Padahal di rumah itu orang tuanya tadi lagi sakit. Akhirnya dengan beliau perwira tadi sedekah, dimudahkan orang tuanya untuk sembuh, bahkan sampai saat ini sembuh juga. Mungkin kalau semuanya kita ini seorang Islam, banyaklah membantu teman ataupun membantu siapapun yang bisa kita bantu. Akhirnya untuk tugas kita ataupun skripsi kita nanti dimudahkan. Itu yang bisa dipetik pembahasan kali ini. Dari teman itu ada Menjalankan yang besar, utama dari manfaat platform yang juga dari utama dan juga alhamdulillah tanyakan rezeki agar mempercepat atau mempermudah untuk menyampaikan berdoa. Setelah itu yang terakhir itu manfaatnya untuk kehidupan dari dunia lain. Oke. dari saya ada Mungkin yang saya bisa ambil hikmahnya, kalau sedekah itu kan berarti itu ada perintah dan kata
kepada yang lain. Misalkan kita sedekah tuh tiba-tiba aja tuh habis itu datang, misalkan nih apa namanya, bandingkan bangga yang dari sedekah dengan yang orang kaya. Kita mau sedekah tapi yang si hidupnya si kaya ini hidupnya ya gitu aja nah, kayak ada di dunia ini ya ada apa namanya lah, ada Peningkatan. kebahagiaannya. Tapi kalau yang ibu sedekah nih, walaupun hidupnya sederhana aja, rajin menyumbang, rajin mendalami ilmu dan mengasihkan ilmu kepada yang lain, itu bahagianya luar biasa itu nah, tanpa sepengetahuan kita tiba-tiba aja. Nah, itu sih yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dari awal ini sudah saja bisa mengamalkannya, dan juga teman-teman yang mendengarkan bisa juga. Sebelum kita mengakhiri, akan baiknya kita membacakan kafaratul majelis. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.